Inilah podcast IETS Insight bersama Jody Sultana. Selamat malam IETSer dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode ketiga dari podcast IETS Insight, di mana kali ini kita akan mengenal salah satu anggota dari IETS. Ini bisa bilang anggota senior dari IETS ya, yang sudah berada di IETS selama kurang lebih 5 tahun ke belakang, dan saat ini ia bekerja saat podcast ini direkam ya. Beliau bekerja di tim transisi IETS dari komunitas privat ke komunitas publik. Siapakah dia? Kita sambut, ini dia, Ryan Wijaya. Halo Mas Ryan. Halo Bang Halo. Jody. Ya, gimana kabarnya Ryan? Ini gua panggil Bang nggak apa-apa kan ya? Ini gua panggil Bang nggak apa-apa ya? Aman. Gimana kabarnya? Gimana? Aman. Aman. Oke, Ya. siap. Berarti kesibukannya apa nih sekarang nih? Sekarang lagi ya itu tadi seperti yang Abang bilang, lagi ngurusin transisi dari IETS dari komunitas privat ke publik ya gitu. Oh iya. Kalau Jadi kesibukannya bagian seperti itu. sosial media terus diplomasi. Ya betul. Oke. Nah, berarti kan udah ini nih, kalian udah gabung di IETS selama 5 tahun ya, berarti ya ini tahun kelima di IETS. Nah, Gila. gimana sih ceritanya kok bisa ketemu IETS gitu? Ketemunya dari mana? Terus joinnya gimana gitu? Coba boleh diceritain nggak? Wah gila. Sebelumnya gila. Gak kerasa loh 5 tahun udah di IETS. Gak kerasa. Wah waktunya udah berjalan-jalan lama ya. Cepet banget. Awal-awalnya tuh saya ya awal-awal udah mulai suka TV tuh sekitar tahun 2019. Saya nemuin komunitas ya IETS ini nih yang masih privat waktu itu pas beberapa channel YouTube-nya itu lagi relay Firza Connected. Oh, Virtual Connected ya. Dulu rame itu. Iya, jadi apa? Iya, rame. Terus berarti mulainya dari Firza Connected itu ya, sampai akhirnya bisa jadi anggota di IETS. Waktu itu namanya apa? Firza Family kan masih? Masih Firza Family. Waktu itu tuh gua ketemu sama Abang Firza juga karena gue mau minta bumper itu tuh yang sesaat lagi kita akan bergabung gitu. Oh Karena emang ada iya. keinginan dari saya itu untuk relay programnya Bang Firza ini. Jadi Selagi dia masih awal, di independen. berarti awal kontekannya dari situ ya, berarti ya. Iya. Habis itu Hmm. ya dimasukin ke grup, terus ketemu Bang Firza, Bang Jody juga gitu. Bang apa lagi lah pokoknya. Member-member Banyak. lain. Oh iya. Berarti selama kurang lebih 5 tahun ini apa sih manfaat yang dirasakan gitu selama bergabung di IETS ini, apa yang dirasakan? Ada senangnya, ada sedihnya juga, ada perasaan biasa-biasa aja juga. Oh iya betul. Jadi kalau dari senang ya saya bisa belajar hal baru gitu, apalagi tentang pertelevisian di Indonesia gitu, belajar tentang broadcasting lah istilahnya. Sedihnya ya terkadang memang sering dihujat, walaupun komunitas privat. Cuma Iya betul. emang ada beberapa yang mungkin kurang suka sama kita atau gimana gitu. Hmm. Betul. Setuju ya. Saya setuju dengan yang Iya, dikatakan beliau nih. Oke, Bang iya. Ayan. Berarti kan saat ini kan bekerja sebagai tim transisi ya. Sekarang tim transisi, nggak tahu kalau waktu tayang tuh tanggal 29 ya. Nggak tahu itu apa. Jabatannya apa? Apakah masih tim transisi atau enggak? Nah, sebagai salah satu bagian dari tim transisi di YTS nih,
apa tantangan terbesar yang dihadapi gitu sih? Tantangan terbesar sih waktu eh, gimana ya, mengajak salah satu komunitas fanmade juga nih, sedikit mention dulu kepada Fanmade Archives dari Filipina. Itu salah satu komunitas yang nggak apa sekiranya satu sinyal lah gitu, satu koneksi gitu dengan kita juga di sini. Dia ngebahas tentang TV fanmade juga, ada beberapa member-member yang bikin kayak TV fanmade juga gitu, mock up-nya atau bagaimana desainnya. Jadi tantangan terbesarnya itu satu, perbedaan waktu. Kalau kita mau andai kata kerjasama nih, di mereka itu sejam lebih dulu lebih ini ya lebih cepat deh. Bedanya sejam aja pokoknya ya. Beda sejam. Jadi kalau andai kata kita komunikasi di jam 8 malam-malam, mereka udah tidur bisa jadi gitu. Ya, perbedaan waktu itu satu. Terus yang kedua ya masalah keaktifan member juga. Kalau di IETS dulu ada isu-isu dikacangin juga gitu. Di FA juga sama. Oh, di FA juga sama itu kasus itu. Iya, kadang-kadang ada yang dikacangin juga gitu. Jadi nggak begitu aktif karena mungkin ya udah seumuran kita gitu loh ya, udah sibuk sama nyata juga. Jadi nggak bisa ngurus komunitas juga gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang sih diplomasi kita dengan komunitas di Filipina itu berjalan baik, disambut dengan baik juga sama salah satu perwakilan dari FA-nya juga gitu. Malah seneng loh ya. Oh iya, berarti kurang lebih tantangannya seperti itu ya, tantangan yang pertama tantangan geografis gitu, perbedaan jam. Ya geografis juga, geografis beda ya, jam, betul. Beda jam, beda iklim, beda budaya gitu kan. Karena pemahaman masing-masing negara kan beda-beda ya. Jadi pasti agak susah nih buat ngeluluhin hatinya lah kasarnya gitu. gitu. Iya. Oke. Nah, berarti kan ini kan tim transisi ya, salah satu bagian dari tim transisi juga. Nah, apa alasan utama di balik keputusan ini gitu? Apa yang membuat kita menjadi ingin gitu untuk kembali membuka diri ke publik? Padahal kan kita tahu kalau misalkan kita buka diri ke publik kan pasti hujatan-hujatan yang pertama dari ya grown up man yang memang masih hate terhadap kita gitu, itu kasarnya seperti itu. Nah, tapi apa yang memang meyakinkan Anda gitu, Bang Ryan, untuk membuka IETS kembali ini ke publik gitu? Kalau memang masalah IETS Go Public ini ya, ini sebutannya IETS Go Public. Mulai kita kan sebagai komunitas udah berapa tahun sih? Dihitung sama Firza Family deh, udah berapa tahun coba? 6 tahun kurang lebih. Dari awal kan? Awal banget. 6 tahun. Iya, awal banget. 6 tahun. Itu saya rasa belum ada semacam gimana ya? Terobosan gitu loh. Terobosan untuk kita berekspansi diri, membuka gerbang kita ke publik gitulah ya. Komunitas kita ke publik. Kan itu salah satu landasan mengapa kita ingin go public gitu. Jadi terobosan baru gitu. Terus yang kedua juga kita pengen seperti ya komunitas yang saya sebutkan tadi di Filipina, FA juga publik tuh ini fine aja juga, komunitasnya juga baik-baik aja gitu, walaupun memang isinya masih ada yang gitu-gitulah pokoknya orang-orangnya gitu yang sengklek dikit. Coba kan kita nih udah harus mulai berani gitu loh. Kita jangan mau diem aja gitu.
Apalagi kan melihat kondisi pertelevisian di Indonesia juga udah makin menurun karena ya ada sosial media, ada segala macam lah gitu yang membuat industri pertelevisian di Indonesia juga turun gitu. Itu sih. Motivasinya seperti itu kurang lebih ya. Nah, Iya. yang kita kembali deh ke pembahasan yang tadi kan, FA, Format Archive ya, itu di Filipina kan yang seperti yang Anda sebutkan kan dihargai gitu, dihargai fine-fine aja, maksudnya Iya. nggak ada trouble masalah. Kemudian kalau kita bergeser lagi ke negara tetangga kita, negara Australia kan bahkan Six News ya, Six News masih masih sampai sekarang kan itu. Iya, masih sampai sekarang. Six News masih tenar gitu. Padahal kan itu mah kan kalau hitungnya fanmade ya fanmade itu sebenarnya kan. Nah, kenapa menurut Anda nih, menurut Mas Ryan, Bang Ryan, kenapa komunitas TV fanmade di kita ini terlalu overhated lah gitu? Kenapa menurut Anda? Eh, sedikit meluruskan dikit ya. Kalau untuk Six News itu mereka saya akui benar-benar sebuah kayak berita gitu loh ya. Beritanya yang benar-benar disajikan, benar-benar kayak apa terfokus kepada berita di Iya ya. wilayahnya gitu, wilayah Australia gitu. Hmm. Kalau eh, berbicara mengenai mengapa kita sering di apa hated sama yang grown up man atau yang pokoknya oknum-oknum gitu lainnya, itu mungkin karena satu kita terkadang ada bocil-bocil yang ingin meniru kita gitu. Jadi bocil-bocil ini sudah seperti melihat, wah editan apa komunitas kita tuh bagus banget gitu. Saya pengen niru deh. Cuma nirunya ini enggak dampaknya tuh dampak negatif gitu jadinya. Jadi apa? Terkadang mereka bertengkar sendiri, ada drama sendiri, terus juga apa ada menyebar hoax segala macam. Itu yang bikin komunitas kita jadi buruk walaupun kitanya sendiri enggak seperti itulah gitu. Ininya istilahnya gitu. Lihat sih. Oke, menurut Anda apakah hal ini bisa diantisipasi? Kalau untuk sekarang mungkin belum, kalau menurut saya, karena memang para peniru kita ini itu mungkin sudah sangat terobsesi dengan kita, komunitas kita gitu, mereka ingin gabung, cuma kan ya mereka ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi ya dalam ini belum bisa berkomunikasi dengan benar. Belum pantasnya lah apa bisa megang gadget gitu loh. Oke. Gitu sih. Masih belum ini bijaksana lah. Oke. Berarti kan podcast ini tayang 29 Maret ya, kurang lebih 29 Maret. Nah, tanggal 29 Maret berarti kita sudah menyaksikan nih rebranding dari Kanal Mantul apa Kanal Mantul Live sih yang rebranding itu? Kanal Mantul. Itu rebranding nanti tanggal 31 Maret. 31? Oh, kira 15. Enggak, 31. Oh, oke. Berarti kan rebranding nih, rebranding dari Kanal Mantul ke sebuah channel gitu pokoknya gitu ya kan. Nah, kan apa sih kan Anda kan CEO dari Kanal Mantul ya yang akan rebranding ke sebuah channel gitu. Nah, apa yang melatar belakangi keputusan tersebut? Keputusan saya merebranding Kanal Mantul ke sebuah channel itu. Nah, iya. Ya. Ke sebuah channel itu karena satu saya udah mulai gimana ya istilah lose interest atau tidak tertarik lagi sama desain terkini dari Kanal Mantul itu. Jadi apa? Selama ini itu Kanal Mantul itu agak meniru televisi Jepang gitu. Jadi konsepnya itu sangat very Japan gitu. Ada animenya, ada apa
ngambil dari televisinya mereka juga, musik-musiknya gitu, segala macam. Oke 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 Ya, oke. saya pengen channel 7 waduh Aduh. kayak ini ya Aduh. biarin lah, udah pada tahu ini ya. Jadi alasan mengapa sebuah channel ini ya dibuat apa merebranding gitu. Jadi apa? Saya pengen ya seperti ada fresh start, eh, Hmm, apa awalan yang baru gitu, hmm. dan apa memberikan terobosan bagi pertelevisian fanmade di Indonesia. Oh, berarti pengen penyegaran gitu ya kurang lebih ya. Betul, iya. Nah, nah, sekarang Anda kan megang sebuah channel tersebut ya, kanal mantul gitu. Nah, sebagai seorang CEO kan, itu kan Anda kan satu-satunya orang yang megang channel itu kan. Nah, bagaimana caranya Anda membuat channel tersebut, membuat siaran channel tersebut, tetapi bagaimana juga Anda menyeimbangkan kinerja Anda di IETS dan juga kinerja Anda di sekolah. Itu bagaimana cara menyeimbangkannya gitu. Kuncinya satu, Apa tuh? Apa tuh? eh kerjain segala urusan, misal urusan IRS dan urusan sebuah channelnya ini itu di hari libur. Hmm. Hari libur itu eh, kalau kita sudah selesai mengerjakan tugas di sekolah, sekolah itu penting ya. Jadi apa? Jangan menyepelekan sekolah gitu. Jadi apa? Setelah tugas-tugas di sekolah selesai, kalau memang masih ada waktu di sekitar sebelum libur weekend ya, sebelum weekend Hmm? itu biasa saya kerjakan dan dari segi IETS dulu. Gitu. Ya, berarti ada Kalau ada suksesinya waktu gitu ya. senggang, iya. Kalau ada waktu senggang, nguruslah bisa lah IETS ini. Kalau untuk Hmm. libur, saya fokus ke ini channel channel sebuah channel itu. Karena Oh, oke mantul oke lah ya. oke. Kanal mantul. Sekarang masih kanal mantul ya. Oke oke oke. Masih belum aja nih. Masih belum ada. Tunggu aja. Masih. Nah, eh berarti udah 5 tahun nih. Kita kembali lagi ke IETS nih. Udah lima Iya tahun boleh. juga nih. Apa sih yang Anda rasakan gitu selama 5 tahun ini? Apakah ada perkembangan di segi apa gitu? Perkembangan kita di komunitas IETS ini yang baru terlihat tuh di tahun sekitar 2023 kalau nggak salah. Itu tuh Hmm. kita pertama kali menemukan ya komunitas dari Filipina itu ya, ini Venet Archives atau FA. Hmm. Itu kita juga membuat sebuah terobosan baru ya, apa menyiarkan sebuah program variety show yang Hmm. dilisensikan oleh si FA-nya ini, apa pemilik channel dari Fanmade Archives ini. Itu salah satu terobosan yang menurut saya brilian gitu. Jadi Hmm. daripada kita bertemu secara langsung untuk memproduksi sebuah acara itu, kita pakai game Roblox gitu untuk Hmm. ya membuat acara-acara tersebut gitu. Menurut saya itu Hmm. brilian. Cuma Hmm. yang menjadi gimana ya, kekecewaan kita itu saat The Jaguars Indonesia tidak berjalan mulus. Itu nama The Hmm. Jaguars Indonesia tidak berjalan dengan lancar gitu loh. Cuma Hmm. apa, karena berbagai kasus dari salah satunya siaran yang lagi lah, yang apa yang nge-lag gitu, yang tidak lancar. Terus ada isu yang apa program pusatnya dibubarkan, terus diganti, lalu dibubarkan lagi, lalu perusahaan induk yang memiliki lisensinya itu dibubarkan. Itu sangat menjadi kekecewaan dari kami. Cuma di tahun 2025 ini saya rasa ya kita sudah mulai melakukan terobosan lagi gitu, dengan bekerja sama dengan Fanmade Archives untuk kerjasama konten lah gitu.
gitu. Kurang lebih seperti itu Perkembangannya ya. sih gitu ya. Berarti Iya. dulu kan MGA Jagars ya kan dari sananya, dari induknya. Iya. Kemudian berganti Ah, lagi menjadi The Jaguars Indonesia gitu ya. mm-mm. Nah, kurang lebih seperti itu berarti ya. Nah, selama 5 tahun Anda di ETS, apa satu momen yang benar-benar membuat Anda terkesan gitu, yang Anda nggak akan pernah lupa sampai kapanpun gitu? Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih. Ah, Mas pasti ada dong. Masa nggak ada? Eh, masih ada. Iyalah. Apa ya? Ntar saya pikir dulu. Momen relay. Kalau setiap kita Ramadan kan ada tradisi gitu ya, Hmm. eh, tradisi relay merelay itu menurut saya sudah menjadi momen sudah sangat sudah sangat bagus sekali gitu loh ya, sangat terkesan gitu. Terus Hmm. juga yang tadi saya ceritakan The Jaguars Indonesia gitu, kita membuat terobosan baru dalam pertelevisian fanmade Indonesia walaupun akhir bobrok juga. Bobrok juga acaranya itu, ya salah satu terobosan baru. Terus kita terus yang apa baru-baru ini kita memutuskan untuk menjadi publik, Hmm. untuk membukakan komunitas ini ke publik lagi gitu. Itu menurut saya sudah sangat berkesan gitu sih. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang Ryan, kan udah 5 tahun. Kembali lagi nih, kita urus 5 tahun, 5 tahun. Nah. Pokoknya udah 5 tahun di Tahun boleh ya. YTS nih. Udah 5 tahun di YTS. Kan bisa dibilang udah sesepuh dong. Udah, Setengah dekade. ya setengah dekade gitu. Nah, udah anggota lama pokoknya, pemain lama. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan YTS ini dari tahun ke tahun, terus berkembang, terus berubah menjadi lebih baik? Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan sih perkembangan tiap tahun itu selalu ada sisi baik, ada sisi buruknya juga. Jadi kalau dari apa sih perkembangan tahun ke tahun, menurut saya kemajuannya itu dalam satu inovasi itu semakin naik, sudah semakin naik gitu ya. Hmm, hmm. Terus dalam bentuk keaktifan anggota agak naik turun ya, agak naik turun, Termasuk agak naik saya. turun. Iya. Jadi apa? Semenjak tahun 2019 kan ada kasus dikacangin lah, terus Hmm. mulai tahun 2024 itu kita kayak seperti sudah hiatus gitu loh ya, sudah Hmm. benar-benar silent, tidak ada kegiatan apapun gitu. 2024 benar-benar sepi gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Tapi ya tahun 2025 ini akan menjadi lebih baik lagi setelah kita go public gitu. Gitu Itu sih. harapannya bisa terus menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Iya, Nah, betul hmm, sekali. berarti kan kalau misalkan IETS Go Public ini sudah sukses misalkan, pasti insya Allah sukses. Nah, apakah ada rencana untuk meregenerasi anggota? Jadi misalkan kita mencari anggota yang memang lebih muda, kemudian nanti supaya IETS ini bisa berkelanjutan. Apakah Anda mempunyai rencana itu? Saya sedang mempunyai rencana itu dalam pikiran saya sekitar 1 minggu setelah ya pengumuman IETS Go Public, karena kan kita juga harus mencari anggota yang sekiranya peduli dengan komunitas kita ini, komunitas fanmade. Hmm. Hmm. Cuma kan memang untuk masa-masa sekarang masih ada yang masih gimana ya orangnya gitu, masih agak-agak kurang normal gitu, masih Hmm. belum bisa mempertanggungjawabkan konten yang dia edit, dia berikan. Terus juga dalam segi komunikasi juga kurang juga, masih kayak anak umur
5 tahun ke bawah gitu. Jadi memang kalau untuk sekarang sih kita masih mungkin masih transisi lah ya, masih pelatihan dulu ke anggota-anggota internal kita, terus juga ya mempersiapkan mental juga, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita di overheat lagi, kita sudah harus kuat gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, kan ya Anda kan akan berusia 17 tahun. 17 tahun itu kan bukan angka yang memang kecil gitu. Itu angka yang bisa dibilang kita sudah menginjak dewasa bahkan ini bukan remaja lagi, dewasa ke 17 itu. Nah, Iya. apakah Anda punya pesan untuk generasi-generasi yang ada di bawah kita ini yang umurnya masih belasan? Kalau kita mengatakan ini gen alpha gitu, gen alpha atau mungkin Gen alpha. kalau memungkinkan gen beta gitu ya. Gen beta kalau memungkinkan gitu ya. Nah, apa yang Anda harapkan terhadap generasi yang ada di bawah kita ini dan apa yang Anda lihat? Bagaimana Anda melihat masa depan IETS? Begini, saya melihat generasi kita yang baru ini, saya rasa sudah punya banyak potensial, banyak kemampuan untuk dari segi editing mungkin ada yang mungkin bercita-cita dari desainer grafis atau segala macam atau broadcasting mungkin gitu bisa. Itu saya harap lebih ditingkatkan lagi skillnya, lebih belajar lagi, lalu belajar berkomunitas juga dengan lebih baik lagi, jangan ada yang menghasilkan drama-drama yang tidak diinginkan gitu, seperti komunitas sebelah gitu, ada miris sih. Terus juga saya dapat melihat IETS ini bisa menjadi komunitas yang sukses, semoga ya. Amin. Komunitas yang sukses di 5 tahun ke depan nanti dengan generasi kita yang baru ini. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Bang Ryan sudah menghabiskan waktunya bersama kami di Insight ya, podcast IETS Insight ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Sukses terus ke depannya, karirnya di channel barunya ya. Karirnya di IETS dan juga karirnya di sekolah. Mudah-mudahan terus sukses ke depannya ya. Oke, terima kasih Bang Ryan. Yes. Ya. Oke. Baik, IETSers dimanapun kalian berada, cukup sekian podcast IETS Insight edisi kali ini. Saya Jadi Sultana, terima kasih dan sampai jumpa. Mantap.